Anda membunuh gangster dengan tangan orang lain. Tetapi saya tidak menyangka gangster itu akan kembali secepat ini. Dia mengatakan dengan serius bahwa anak saya baru saja terluka. Anak buahnya mengatakan bahwa mereka pergi ke toko penjahit ini. Di mana dia sekarang? Anda menggeleng-gelengkan kepala dalam ketakutan. Pemimpin kedua bergegas maju untuk berbicara dengannya. Bos, tuan muda baru saja keluar sendirian. Dia tidak percaya bahwa ada baku tembak di luar. Mengapa Anda tidak mengikutinya? Guru kedua panik. Tuan muda selalu melakukan apa yang diinginkannya. Saya harus pergi bersamanya. Ia memerintahkan saya untuk menunggunya di sini. Sang bos jelas-jelas marah. Ia pergi memanggil anak buahnya untuk mencari anaknya. Pada titik ini, pengawal bos merasa bosan. Duduk langsung di loker. Anda dan orang kedua yang memegang komando berada dalam keadaan terkejut. Takut ia akan menemukan tuan muda di loker. Dan pada saat itu, darahnya menetes keluar dari lemari. Tidak lama kemudian, pria besar itu masuk dan tuan kedua, untuk menghilangkan kecurigaan. Ia menawarkan diri untuk pergi dan menemukan tuan muda itu. Ketika ia telah pergi, ia memanggil Anda ke dalam ruangan. Ia berkata dengan cara yang sangat serius. Saya sudah menjadi anggota geng selama 30 tahun. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya menjilati darah dari ujung pisau. Saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki tahi lalat di geng saya. Dan mengkhianati informasi kepada saingan kita La Fontaine. Sekarang kita hanya perlu menemukan rekaman itu dan memutarnya. Kita akan tahu siapa tahi lalatnya. Di mana sih anak saya? Anda bisa bicara sekarang. Anda masih dengan tenang menjelaskan kepadanya. Dia benar-benar keluar. Tetapi hal berikutnya yang Anda tahu, Anda tidak benar. Ini adalah hari musim dingin. Di luar sangat dingin. Siapa yang keluar rumah tanpa jaket? Sebelum Anda dapat bereaksi, pengawal pria besar menodongkan pistol ke kepala Anda. Satu hal yang tidak bisa Anda sembunyikan lagi. Siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulut Anda, bel pintu berdering lagi. Ini adalah orang kedua dalam komando. Shriek. Sekretaris Anda dari toko telah datang. Jadi dia sama sekali tidak mempercayai Anda. Dia hanya ingin mencari kambing hitam bagi dirinya sendiri untuk membunuh tuan muda itu. Melihat wajah takut sang sekretaris, Anda panik. Karena sekretaris adalah satu-satunya orang yang Anda pedulikan sekarang. Dan Anda selalu bisa melihat putri Anda dalam dirinya. Anda tidak bisa membiarkannya terlibat dengan cara apapun. Namun, sang pemegang komando kedua bertekad untuk melibatkannya. Ia mengatakan kepada pria besar itu bahwa gadis itu telah jatuh cinta kepada tuan muda itu. Saya melihat darah di lantai rumahnya. Ketika ia mendengar bahwa dia menyuruh pengawalnya menghidupkan gadis itu dan mencoba memaksanya untuk mengaku. Anda semakin gugup. Anda terus memikirkan kembali kebakaran yang merenggut putri Anda. Saat itulah telepon berdering. Anda tidak tahu siapa itu. Tetapi siapapun itu, tampaknya ini adalah satu-satunya cara Anda bisa menyelamatkan sekretaris Anda. Setelah menjawab telepon, Anda mengatakan dengan bersemangat kepada pria besar itu bahwa tuan muda yang baru saja memanggil. Dia ada di stasiun. Memberitahu Anda untuk tidak khawatir. Pria besar itu merasa lega. Dia sangat lega. Meskipun ia mempercayai cerita Anda, tetapi ia masih mengkhawatirkan keselamatan putranya. Dia membawa pengawalnya dan menuju stasiun. Setelah pria besar itu pergi, orang kedua dalam komando menunjukkan warna aslinya. Dengan pistolnya mengarah padamu, di hadapan tuan kedua. Dan Anda tidak panik sama sekali. Anda mengatakan pria besar itu akan segera disergap. Jadi sekarang kita semua aman. Jadi itu semua adalah bagian dari rencana Anda. Anda tahu ketika Anda meminta sekretaris Anda untuk pergi keluar dengan tuan muda itu. Anda mengambil keuntungan dari pertarungan baru-baru ini antara dua geng. Untuk meningkatkan konflik antara kedua keluarga. Jadi Anda meminta sekretaris untuk menjual informasi kepada La Fontaine. Dan untuk melindungi diri Anda dan sekretaris Anda. Anda juga memintanya untuk menghubungi FBI secara diam-diam. Kemudian Anda menyuruhnya menghubungi FBI. Anda merekam semuanya dalam kaset. Apa yang tidak Anda harapkan adalah rahasia di dalam kaset. Bagaimana bisa sampai ke mafia? Dan di manakah tepatnya rekaman itu sekarang? Ya, Anda masih memilikinya. Anda terus mengatakan kepada orang kedua dalam perintah. Ketika La Fontaine membunuh orang besar itu, dia akan datang dengan membawa uang untuk membeli rekaman itu. Anda menunggu sinyal saya di rumah. Bunuh La Fontaine saat Anda melakukannya. Dan kemudian, Anda akan menjadi gangster terbesar di daerah tersebut. Anda telah memenangkan permainan ini lagi. Kau telah membunuh orang besar itu dengan bantuan La Fontaine. Tetapi orang yang paling berbahaya dari semuanya, orang kedua dalam komando. Apakah Anda benar-benar berani mempertahankannya? Translated with www.dpl.com/translator, free version.